cuy, beberapa waktu lalu, dunia otomotif Indonesia rame banget bahas motor baru dari Honda. Bukan PCX, bukan juga Vario, tapi Honda ADV. Nah, apa sih yang spesial dari ADV ini? Jadi gini cuy, Honda baru saja merilis Honda ADV 160 terbaru. Biasanya nih ya, kalau kita flashback ke generasi sebelumnya, Honda tuh nggak terlalu banyak gimmick marketing buat ADV. Kayak biasa-biasa aja lah penjualannya. Tapi sekarang beda cerita. Di ADV terbaru, Honda ngasih branding The SUV Pride. Nah, maksudnya apa gitu? Bukannya SUV itu mobil ya? SUV kok motor? Ya suka-suka Honda lah bang, emang siapanya? Jadi gini ya Baraya, SUV sendiri itu kan singkatan dari Sport Utility Vehicle. Biasanya istilah ini dipakai untuk mobil yang identik bisa dipakai di kondisi apapun. Jalanan mulus oke, jalan kena korupsi juga oke. Tapi kebingungannya, kenapa ADV bisa disebut SUV? Nah, kita ngomongin mobil dulu ya. Karena ada beberapa syarat kendaraan itu disebut SUV. Yang pertama, ground clearance yang tinggi. Bodi besar dan kelihatan kokoh, kabin lega, plus posisi duduknya tinggi biar visibilitas kalian juga oke. Sekarang kita cocokin ke Honda ADV terbaru. Ground clearance-nya emang tinggi, aman banget. Posisi duduk juga tinggi, sekitar 780 mm. Untuk bodi, gede sih. Meski kalau soal kokoh, mungkin butuh pembuktian dulu. Kalau dilihat dari syarat tadi, ADV ini cukup banget lah untuk masuk kategori SUV versi motor. Jadi ya sah-sah aja gitu Honda nyebut ADV ini sebagai the SUV Pride. Tapi ya rada gimana gitu, SUV kok motor? Balik ke topik, mungkin sebagian dari kalian mikir, apakah Honda lagi main-main gimmick kayak Yamaha? Tapi faktanya, gimmick yang dipakai Honda nggak lebay-lebay banget kok. Soalnya kalau mereka nyebut ini sebagai SUV Pride, ya masih bisa dibilang valid. Hampir sama kriteria SUV memang udah ada di ADV ini. Jadi walaupun kesannya gimmick tetap masuk akal. Nah, gara-gara label SUV Pride itu, banyak yang percaya kalau ADV terbaru ini bakalan menjadi motor yang laku keras. Tapi jujur aja ya, gua nggak yakin soal itu. Kalau ngeliat track recordnya, ADV ini sebenarnya nggak pernah menjadi motor andalan AHM buat penjualan yang besar. Makanya pada video kali ini, gua akan merangkum apakah Honda ADV 2025 kali ini bisa diterima pasar atau tidak. Yang pertama, bagian desain dulu. Kalau dia sekilas, desainnya nggak ada perbedaan yang mewah banget, alias cuma minor change. Headlamp masih mirip, tapi sekarang ada DRL yang lebih keren. Nah, yang bikin gemes itu emblemnya. Di varian tertentu dapat warna khusus, tapi ya cuma gitu doang. Nah, untuk bagian mesin, HDV 2025 masih pakai mesin universal Honda, yaitu SOHC 156,9 cc dengan teknologi ESP Plus ditambah sistem BGM FI. Untuk tenaga di 15,8 horsepower pada 8.500 RPM dan torsinya 14,7 Nm pada 6.500 RPM. Ya, mesinnya nggak ada ubah sama sekali, masih sama seperti yang dipakai sama PCX dan juga Vario. Untuk bagian CVT, jujur aja, hampir nggak ada perubahan berarti. Sama aja kayak generasi sebelumnya. Bahkan tinggi jok yang sekarang disorot banget sama Honda, biar kelihatan makin SUV yaitu 780 mm, sebenarnya juga nggak ada bedanya dengan versi yang lama. Nah, yang agak bikin kecewa tuh justru di bagian fundamentalnya. Kan ini motor dikasih label adventure, plus ada embel-embel SUV. Ya, harusnya bisa dipakai di segala medan dong. Tapi masalah klasiknya belum dibenerin juga. Ya ada yang namanya cover engine. Buat yang belum tahu, ini problem lama banget di ADV dan juga PCX. Mesin rawakannya benturan karena benar-benar tanpa pelindung. Dan lucunya, padahal cover engine aftermarket itu udah banyak dijual. Tapi kenapa Honda nggak sekalian aja itu kasih cover engine dari pabrikan langsung? Jadi kesannya kayak Honda lagi-lagi cuma kasih upgrade minor aja. Ya namanya ADV kan singkatannya Advance bang, bukan Adventure. Ya kalau gitu ngapain pakai gimmick SUV segala? SUV itu harus kuat cuy dalam segala medan. Nah balik ke topik, pertanyaan paling penting, apakah motor ini worth it untuk dibeli? Jawabannya ya layak kalau diambilnya bekas. Tapi kalau kalian ingin ngincer motor baru dan cuma mampu di varian CBS, mending dipikirin lagi deh. Soalnya dari awal muncul sampai sekarang perubahannya minim banget. Artinya kalau kalian beli ADV keluaran tahun lama, performa dan feel-nya bakal sama aja kayak yang baru. Bedanya ya kalian hemat budget aja. Lumayan besar dong. Lalu apakah ADV 2025 ini bisa menjadi motor yang laku keras? Kalau dilihat dari perubahan minor dan track record penjualannya, kayaknya sih bakal sama aja kayak generasi sebelumnya. Walaupun udah dikasih gimmick SUV Pride. Oh iya, di tahun 2022 juga, Honda targetin ADV 160 bisa laku 30.000 unit. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada kabar target itu tercapai atau tidak. Jadi kemungkinan besarnya, penjualannya ya bakal biasa-biasa aja. Bukan motor yang bisa menjadi tulang punggung AHM. Intinya, buat kalian yang ngarep ada perubahan besar-besaran di ADV terbaru, siap-siap aja kecewa. Yang dikasih Honda tahun ini cuma update kosmetik dan varian baru, nggak ada gebrakan pabrikan.
Namun nih ya, yang menarik kabarnya permintaan ekspor ADV itu justru naik. Jadi masa iya di Indonesia penjualnya nggak ikut naik? Sayangnya walaupun ADV menjadi salah satu model yang diekspor AHM ke luar negeri, bukan berarti permintaan ekspor bakal bikin penjualan domestiknya juga ikut naik. Soalnya di pasar luar negeri sama pasar Indonesia itu beda banget. Apalagi kalau kita lihat dari harga dasar ADV sendiri, ini udah tergolong mahal. Bahkan bisa dibilang lebih mahal dibandingkan PCX. Jadi ya beberapa orang Indonesia lebih memilih PCX karena lebih terjangkau. Apalagi performanya juga nggak beda jauh. Tapi kalau menurut gue pribadi, ADV itu sebenarnya motor yang sangat menarik. Bahkan mungkin terlalu menarik. Sayangnya, Honda nggak ngasih sentuhan yang maksimal untuk mendorong daya tarik itu. Alhasil, yang tadinya bisa menjadi motor yang keren banget, justru kelihatan biasa aja. Dan dengan harga yang tembus 40 juta untuk tipe tertinggi, ADV itu susah banget untuk bersaing. Kasarnya, ini motor untuk kaum idealis. Kalau suka ya suka, kalau beli ya beli. Kalau nggak suka ya skip aja. Make her Louis skin! Jadi gimana menurut kalian? Apakah Honda ADV 2025 ini bakal beneran laku? Atau malah cuma menjadi motor segmented banget dan hanya dibeli segelintir orang saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, and see you the next video.